Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan, kita sampai pada hadis nomor 1902. Hadithul Bara. Itu hadis yang berasal dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Yaqul, dia katakan, nazalat hadhil ayatu fina. Ayat ini turun berkenaan dengan kami, yaitu kanatil ansar idza hajju, adalah orang-orang Ansar apabila mereka haji, fajaru, lalu mereka datang, lam yadkhulu min qibali abwabihim, mereka tidak masuk dari pintu rumah mereka, walakin min zuhuriha, tapi dari belakang. Jadi ini kebiasaan orang-orang Ansar pergi haji, pulang itu lewat pintu belakang. Faja'a dulu minal Ansar, lalu datanglah seorang lelaki dari kaum Ansar, fadakhala min qibali babi, lalu dia masuk ke rumahnya dari pintunya yang tidak di depan. Faka'annahu uyyira bidari, maka kelihatannya dia dicela karena itu kok pulang haji lewat depan, masuk rumah tak lewat belakang. Nazalat, lalu turunlah ayat ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, dan bukanlah albir, kebaikan, taat berbakti kepada Allah itu bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, bahwa kamu mendatangi rumah-rumah itu dari belakangnya. Walakinnal birra man ittaqa, tetapi kebajikan itu adalah man ittaqa, orang yang bertakwa, yakni kebajikan orang yang bertakwa. Wa'tul buyuta min abwabiha, dan datangilah rumah-rumah itu dari pintunya atau dari depan. Begitu yang ada di dalam surah Al-Baqarah 189. Lalu pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Ya, yang pertama tentang haji tadi. Jadi yang mitos-mitos yang tidak berdasarkan Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW itu tidak usah kita pahami. Jadi yang kita pahami syariat peraturan Allah dan Rasulullah SAW. Ini berkenaan dengan haji. Nah, demikian juga dalam masalah-masalah yang lain. Seringkali di masyarakat kita itu orang lebih mematuhi mitos-mitos itu ketimbang syariat itu sendiri. Padahal Allah ajarkan dari hapus mitos-mitos itu, bukan kebajikan. Kalau kita pulang haji masuk lewat pintu belakang. Walakin nanti orang ittaqo, tapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Waktu buyuta min abwabiha, dan datangilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Yang banyak di dalam usaha-usaha yang lain yang sebetulnya mitos, jadi bukan syariat. Baik, sekarang kita lanjutkan hadis 1903, yaitu bab keempat dari kitab tafsir, yaitu babun fi qaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ulaika alladziina yad'un, mereka yang mereka itu yaitu alladzina yad'un, yang mereka seru,
yabtaguna ila rabbihim wasilah, mereka mencari wasilah kepada Tuhan mereka. Di apa yang dimaksud dengan ayat ini? Ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasilah, yang mereka seru itu juga mencari wasilah kepada Tuhan mereka. Nah, penjelasannya ada di hadis berikut, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya jelaskan ila rabbihim wasilah, mereka mencari wasilah kepada Tuhan mereka. Dia jelaskan kana nasun minal jin, ada beberapa jin yang ya'buduna nasan, kana nasun minal ins, ada beberapa orang yang ya'buduna nasan minal jin, menyembah beberapa jin. Ada manusia yang dulunya sembah jin, sampai sekarang juga banyak ya orang yang musyrik sembah jin, sembah syaitan. Fa aslamal jin, lalu jin itu pun masuk Islam. Wastansakaha ulai bidinihim, sedangkan mereka tetap berpegang kepada agama mereka. Nah, ini di Ibnu Katsir juga menjelaskan banyak lebar tentang hal ini, di bahwa mereka itu mencari wasilah. Wasilah di sana adalah al-qurbah, pendekatan diri kepada Allah. Jadi mereka menyeru sembahan-sembahan selain dari Allah. Padahal yang mereka seru itu juga berusaha untuk taqarrub, untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan ulaika yabtaguna ila rabbihim, ulaika alladziina yad'un yabtaguna ila rabbihim wasilah. Baik, saya lanjutkan bab kelima. Babun fi surati Bara'ah wal Anfal wal Hasyr. Bab tentang surah Bara'ah wal Anfal dan surah Al-Anfal, wal Hasyr dan surah Al-Hasyr. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair kalau dia katakan, qultu li Ibnu Abbas, aku berkata kepada Ibnu Abbas, surah Taubah, bagaimana tentang surah Taubah atau Bara'ah? Kalau dia katakan at-taubati yang surah Taubati, dia al-Fatihah, dia adalah al-Fatihah. Al-Fatihah itu yang membuka, yang menelanjangi ayat orang munafik. Mazalat tanzilu wa minhum, dia terus turun dengan diawali setiap ayat itu dengan kata wa minhum, dan di antara mereka ada yang begini wa minhum, di antara mereka ada yang begini, hatta dhannu annaha lam tabqa ahadun minhum, hingga mereka mengira bahwa tidak tersisa seorang pun di antara mereka illa dzukira, mereka akan disebut surah Bara'ah. Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas, suratul Anfal, kalau surah Al-Anfal, kalau dia katakan nazalat fi Badrin, dia turun tentang Badar, tentang perang Badar. Sa'id bin Jubair bertanya, aku bertanya. Sa'id bin Jubair berkata, aku bertanya, suratul Hasyr, kalau surah Al-Hasyr, nazalat fi Bani Nadir, dia turun tentang Bani Nadir. Baik, ini pertanyaan Sa'id bin Jubair kepada seorang sahabat yang meski masih muda di zaman Rasul, tapi beliau ahli tafsir Al-Quran, karena didoakan oleh Rasul, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil, Allah pahamkan dia pada agama dan ajarkan kepadanya tafsir. Jadi dia sudah ahli tafsir, bahkan di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sering diundang di majelis, yang mana di majelis itu jadi ahli surah
majelis syuro yang Umar bin Khattab. Itu kalau sekarang itu DPR. Itu orang-orang tua ahli Al-Quran, Asyiaful Badrin, jadi yang dulu pernah ikut dalam perang Badar, berarti yang tua-tua. Tapi Ibnu Abbas dimasukkan di tengah-tengah mereka karena Umar bin Khattab radhiyallahu tahu tentang keilmuan Ibnu Abbas radhiyallahu. Baik, dan jadi si Sa'id bin Jubair bertanya kepada Ibnu Abbas, surat Taubah tentang surat Taubah bagaimana? Dia katakan dia adalah dia al-Fatihah. Masa tanzil wa minhum, yaitu yang membuka yang dirahsia orang-orang munafik. Sehingga selalu turun dengan kata wa minhum hatta ta'lamu anna lam taqwa ahadun minhum illa dzikra. Lalu di surah Taubah itu di ayat berapa saja yang ada kata wa minhum? Di antaranya di surah Taubah ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum alladziina yu'minuna bin-nabi. Di antara mereka ada orang-orang yang menyakiti Nabi. Wa yaquluna huwa dan mereka mengatakan itu gampang, Muhammad itu gampang. Kalau kita ngomong apa juga pasti dia dengar dan seterusnya. Kemudian yang kedua di surah Taubah ayat 60. Wa minhum may yarzuquka fis shadaqah. Di antara mereka ada yang mencela engkau wahai Muhammad tentang sedekah, jadi tentang pembagian sedekah atau zakat. Fa in utu minha, kalau mereka diberi mereka redha. Wa illam yu'tu minha idza hum yaskhutun. Kalau tidak diberi tiba-tiba mereka marah. Ini ada di ayat 60. Lalu di ayat 49, wa minhum may yaquluna dan di wala tafin. Di antara mereka ada yang mengatakan may yaquluna dan ada orang wa minhum may yaqul. Di antara mereka ada yang mengatakan dan diizinkan aku wala tafin, jangan kau masukkan aku ke dalam fitnah. Itu maksudnya begini. Wa minhum may yaqulu dan di antara mereka yang katakan izinkan aku yang tidak ikut perang dalam perang Tabuk. Alasannya macam-macam juga ada sini. Jangan kau fitnah aku, jadi jangan kau ceburkan aku dalam fitnah, dalam dosa. Alasannya cewek-cewek Bani Asfar, cewek-cewek Umar itu cantik-cantik. Nah, ini ikutlah, takut nanti tergoda oleh cewek-cewek dari Romawi. Dua alasan orang munafik ada. Kemudian Allah katakan ala fil fitnati saqat. Ketahuilah bahwa mereka telah jatuh di dalam fitnah, dalam dosa itu. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin, dan sesungguhnya jahanam itu mengepung orang-orang kafir, meliputi orang-orang kafir. Lalu di At-Taubah ayat 75 sampai 76. Wa minhum man 'ahadallah. Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, la in atana min fadlihi, la in atana min fadlihi. Kalau dia berikan kepada kami dari karunia-Nya, lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Kami akan sedekah, kami akan termasuk golongan orang-orang saleh. Wa falamma atahum min fadlihi, ketika Allah berikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, ternyata mereka bakhil terhadapnya. Wa tawallau wa hum mu'ridun. Nah, ini diantara ayat-ayat yang ada dalam surah At-Taubah, surah Baroah, yang isinya menelanjangi tentang hubungan rahasia orang-orang munafik. Maka Ibnu Abbas tadi katakan di situ al-Fatihah. Surah Taubah itu yang membuka aib, orang-orang munafik. Dan terus turun dengan kata wa minhum sampai salah-salah penjara nggak ada yang tersembunyi, nanti semua yang akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, dia tadi surat Al-Anfal. Kalau surah Al-Anfal bagaimana? Kata Ibnu Abbas, nazalat fi Badrin. Surah Al-Anfal kalau kita lihat di situ memang berkenaan dengan perang Badar. Aku bertanya,
surat Al-Hasyr. Kalau surah Al-Hasyr, nazalat fi Bani Nadir, itu turun tentang Bani Nadir. Bani Nadir itu salah satu suku dari Yahudi yang tinggal di Madinah. Di Madinah ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, Bani Quraidah. Kemudian, tapi semuanya akhirnya mereka meninggalkan Madinah. Semuanya hengkang meninggalkan Madinah karena mereka yang berkhianat. Ayat ini dia katakan surah Al-Hasyr turun berkenaan dengan Bani Nadir. Ya, karena mereka khianat. Padahal mereka mengadakan perjanjian damai dengan suku Khazraj. Jadi kalau Bani Nadir itu mengadakan muhalafah atau perjanjian damai dengan Khazraj. Kalau Bani Quraidah mengadakan muhalafah dengan Bani Aus. Kemudian ternyata mereka merusak perjanjian itu. Ketika Rasul masuk ke benteng mereka, tiba-tiba yang naik ke tembok mau menjatuhkan batu besar kepada Rasulullah SAW. Allah tunjukkan. Kemudian mereka dikepung oleh Rasul dan para sahabat. Itu Al-Hasyr, pengumuman yang terkandang mereka, dan akhirnya mereka bersedia untuk meninggalkan kampung mereka itu, kampung Bani Nadir. Baik, kemudian bab ke-6, babun fi nuzuli tahrimil khamri, bab tentang turunnya pengharaman khamar. Hadis Umar bin Khattab ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal khataba Umar ala mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar berkhutbah di mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia katakan, innahu qad nazala tahrimul khamri. Sesungguhnya telah turun ayat yang mengharamkan khamar. Sudah turun pengharaman khamar. Wahia min khamsati asya, dia terbuat dari 5 hal. Al-ainab, dari anggur, watamri, dari korma. Dari korma juga bisa yang Nabi katakan upayaan itu korma yang kecil-kecil. Bikin khamar, dan itu luar biasa sampai ada yang memenggal leher, memenggal tangan sepupunya karena dia dalam keadaan mabuk. Kemudian wal asal, dari madu, wal intah wasyair, dari intah syair gandum, wal khamru ma khamara, dan khamar itu adalah yang menutup akal. Wa salatun wajibtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yufarikna hatta ya'hada ilaina ahdan. Dan ada 3 yang aku sebetulnya senang kalau Rasul tidak meninggalkan kami hingga Rasul membuat perjanjian dengan kami. Yang Rasul jelaskan 3 hal. Apa itu? Terjadi tentang waris, akeh, wal jalalah, wa mungkin amwal dan riba. Tentang halal itu orang yang ke atas nggak punya, membawa nggak punya, ibu bapak meninggal, anak juga nggak punya, juga halal. Itu yang ini dibahas dalam surah An-Nisa. Kemudian amwal min amwal riba, ada beberapa hal yang termasuk riba yang Umar merasa belum jelas tentang hal itu. Baik, kita lihat tadi dari awal bahwa Umar pernah berkhutbah, lalu dia katakan bahwa sudah turun ayat yang mengharamkan khamr. Jadi tahrimul khamr, pengharaman khamr itu bertahap. Kalau kita lihat di surah Al-Baqarah, belum dilarang pertama-tama. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamr dan judi. Qul fihi ma ithmun kabir. Katakan pada kedua hal itu ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, ada juga beberapa manfaat untuk manusia. Tapi dosa kedua itu baru lebih besar dibanding ini. Jadi belum dilarang. Nah di situ Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafi'an.
mengalami penjelasan yang tuntas tentang khamr. Belum dilarang. Kemudian para sahabat pulang perang Badar itu masih mabuk khamr. Pernah juga sahabat diundang oleh Abdurrahman bin Auf, minum-minum. Habis minum-minum sholat, nah bacaannya ngacau. Tapi belum dilarang juga. Cuma turun ayat yang la taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat padahal kamu dalam keadaan mabuk. Nah Umar berdoa, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syar'i. Lalu turunlah yang di Al-Maidah, innamal khamru wal maisir dan seterusnya. Nah itu ayat itu jelas melarang, mengharamkan. Nah ini yang dimaksud oleh Umar. Kemudian begitu ayat yang turun nanti di akhir itu kan bahal antum muntarun. Apakah kamu pada mau berhenti? Nah ketika turun bahal antum muntarun, itu sahabat-sahabat katakan intahayna ya Rabb, intahayna ya Rabb, ya kami berhenti. Sudah benar ya sahabat, maaf kok dulunya mengaku ya Allah Maha Bijaksana, pelarangannya berkah. Tapi begitu sudah turun bahal antum muntarun, langsung mereka sambut intahayna ya Rabb, intahayna ya Rabb. Nah setelah ayat itu turun, tiba-tiba ada seseorang yang dari jenggotnya ini menetes khamr. Lalu dihukum. Kami Allah di antara kami ada yang pukul dengan tangan. Tidak selalu pakai rokan juga. Allah itu dia. Wabah itu binang. Ada yang pukul pakai sendalnya. Wabah itu ditawin. Ada yang pukul pakai bajunya. Lalu ada sambil pukul sambil ngata-ngatain, sambil menghinakan dia. Akhzab Allah. Itu buat orang Arab tuh jelek sekali itu. Akhzab Allah. Semoga Allah hinakan engkau. Karena kita jangan la tu'inu 'ala syaitan. Jangan kamu bantu syaitan untuk mengalahkan kaum muda orang lain. Itu salah begini. Orang yang bertobat, tapi gara-gara mulut orang lain yang nggak kontrol tadi, bisa nggak jadi tobat. Alhamdulillah kalau apa cuma yang mau tobat, toh orang masih tetap caci maki saya, tidak membantu syaitan. Jadi dari hadis itu berarti satu, bahwa supaya hukum Allah tadi tidak berhenti secara normatif saja, maka diberlakukan di level yang begini, yaitu di masyarakat atau di negara. Orang yang melanggar itu ada sanksinya. Kalau minum khamr sejak itu pun dicambuk 40 kali. Sebab kalau nggak ada ini agak susah untuk membuktikan minum khamr. Jadi yang pertama. Yang kedua, tadi Umar katakan khamr itu adalah masalah akal yang menutup akal. Betul. Jadi dalam bahasa Arab ada khamr, ada khimar. Kalau khimar pakai H itu kan keledai. Tapi kalau pakai kho, khimar itu kerudung. Nah, dan apa korelasi antara khamr dan khimar? Korelasinya sama-sama nutup. Kalau kerudung itu menutup kepala, kalau khamr menutup akal. Nah ini maka caranya menjadi dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ya, kalau di hadis tadi dijelaskan terbuat dari 5 hal, ya dari apa saja itu. Pokoknya yang khamr akal, yang menutup akal itu termasuk khamr. Kullu muskirin khamr. Semua yang punya sifat memabukkan itu adalah khamr. Baik, kemudian anggap mereka menanggulangi anak-anak kita, adik kita, lolos sedikit tenang. Karena kan agak susah untuk memberantasnya. Maka Islam ajarkan kita amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar. Baik, ini tentang khamr. Kemudian hadis berikutnya. Baru di qouli ta'ala, bab tentang
firman Allah Ta'ala, hadithu Abi Dzarrin an Qaisin qala sami'tu Aba Dzarrin yuqsimu qasman inna hadhil ayah yani hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim, tentang ayat ini ada di surah Al-Hajj ayat 19 yang mengatakan hadani khasman, ini dua kelompok yang bertikai bertentang ikhtasamu fi rabbihim, yang bertentang tentang Tuhan mereka. Nah ayat ini nazalat fil ladzina barazu yauma badr, turun tentang orang-orang yang baru. Jadi dulu Rasul dan para sahabat itu kalau mengawali peperangan itu duel dulu. Nah, ini bayangnya ini ya. Sekarang juga selesai itu duel dulu, mereka pedang pakainya. Dan sebelum duel kadang-kadang main kata-kataan anusyai. Ya kalau saya bohongannya ya Pak. Palang pintu dan bercanda. Nah, jadi begitu. Ya contohnya Ali pernah katakan, "Alladzi sammat bi ummi Buhairah." Nih yang oleh ibunya dikasih nama si singa kecil dan seterusnya. Habis itu baru gue. Nah dalam perang Badar juga sama. Jadi ini berkenaan dengan orang yang berduel tadi Yaum Badr di perang Badar, yaitu Hamzah wa Ali wa Ubaidah ibnu Hashim. Ini dari kelompok umat Islam, yaitu Hamzah, Ali bin Abi Thalib dan Ubaidah ibnu Hashim. Nah, ya, dari kelompok orang-orang musyrik dan Mekah itu Utbah wa Syaibah. Utbah dan Syaibah ini adalah dua anak Afra yang biasa disebut Afra. Nah, yaitu Utbah wa Syaibah ibnai Rabi'ah, yaitu anak dari Rabi'ah. Wal Walid bin Utbah dan Walid bin Utbah. Di Ibnu Katsir dijelaskan bahwa wa kana hada awwal qatlin, ini adalah pembunuhan yang pertama kali asy'ara narul ma'rafah, yang mengobatkan api peperangan. Nah saat itu keluarlah 3 orang dari pengumuman budaya terbaik, yaitu Utbah dan 2 saudaranya, dan saudaranya itu Syaibah. Utbah, Syaibah, keduanya adalah anak Rabi'ah. Lalu Walid bin Utbah. Nah, ketika mereka terlepas dari kelompoknya, dan maka Raja Ilaihim kata tersebut bin Syabab al-Ansar. Di 3 orang ini maju ke depan. Nah, dari 3 pemuda Ansar menghadapi mereka. Siapa itu? Auf wa Muawiyah ibn al-Harith. Saya salah itu siapa? Jadi Utbah dan saudaranya Syaibah itu ibn Rabi'ah, 2 anak Rabi'ah. Kemudian dari pemuda Ansar yaitu Auf dan Muawiyah ibn Afra, jadi anak Afra. Nah, sebenarnya dia anak dari Al-Harith, tapi terkenalnya disebut dengan 2 anak Afra, karena itu namanya Afra. Ini sekali lagi dari orang musyrik, yaitu Utbah dan saudaranya Syaibah, anak Rabi'ah. Lalu Al-Walid bin Utbah yang dari kaum Ansar, yaitu Auf wa Muawiyah ibn al-Afra wa Abdullah ibn Rawahah. Abdullah ibn Rawahah ini orang Ansar. Bahkan yang orang musyrik katakan, mana itu? Siapa anda? Rabbun min al-Ansar, kami sekelompok dari kaum Ansar. Lalu akibatun tirah, akibat tirah. Nah, dan karena ada musuh dan seimbang yang mulia, tapi kami tidak butuh kalian. Jadi yang orang-orang Quraisy tadi, enggak, kami tidak mau memerangi kalian. Ini orang-orang Quraisy ini jadi dia saja mau mereka perangi. Wa inna man itu dari amina, yang kami inginkan adalah anak-anak keturunan dari paman kami. Rumana jauh lagi, lalu salah seorang dari mereka ada yang menyerukan Muhammad.
Akhrijil laina aba'ana min qaumina. Ayo keluarkan buat kami lawan kami lah, tandingan kami dari kaum kami. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasul katakan, qum ya Ubaida innal hayat kamu Ubaida, wa qum ya Hamzah, wa qum ya Ali. Berdirilah, berangkat kamu Hamzah dan kamu Ali. Nah, mereka ditanya, mana itu? Nah, siapa kalian? Pak baru bakal antum akbar doa dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan bahwa yang duel di perang Badar adalah 3 orang itu dari kelompok umat Islam, Hamzah, Ali, Ubaidah, bin Harith. Dari kelompok mereka Utbah, Syaibah, bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Abbas. Baik, sampai di sini selesai Al-Mulk wal Bayan. Insyaallah yang akan datang kajian dari tafsir Al-Jalalain. Baik, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan seputar hadis-hadis yang kita bahas tadi tuanya yang bisa silakan. Minuman amar ya kalau diminum kan jelas. Kalau dicampur dengan kue atau apa gitu apa memang masih tetap haram? Jadi kalau di hadisnya itu kan satu makom halal akal yang untuk akal, yang muskil kullu muskilin khamrun, semua yang memabukkan adalah khamr, berarti yang punya sifat memabukkan. Nah kalau dikit ya tentu saja harumah katiru harumah qalilu, banyak haram sedikit juga banyak juga haram. Jadi malah di saya Muslim pada bukan hanya muskil tapi mufatir itu apa ya kalau bahasa banyak menjelang mabuk kan? Nah, dapat dia nanti bahasanya apa? Yang bukan yang memabukkan tapi juga melemahkan. Itu ketika seseorang mau mabuk, jadi biar nggak sampai mabuk tapi tetap haram, bisa membuat orang mufatir mengomongkan. Kalau buat namatin badan, ada orang kuat, jadi cuma musik. Di dalam nama anak-anak muda, bapak kok masih namatin badan, namatin badan. Ya, bentar lagi kan hari Natal dan Tahun Baru. Ya. Itu banyak umat muslim yang ikut merayakan malam Natal atau malam Tahun Baru, dan juga banyak yang mengucapkan selamat Natal sama Tahun Baru. Ya. Hukumnya bagaimana? Ini tentang toleransi yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Itu benar. Kita toleransi itu dalam urusan ini. Tidak boleh kita saling ganggu. Mereka ibadah ibadah, mereka ibadah manusia. Tetapi dalam urusan ibadah dia pelaku dihukum pada masing-masing. Jadi kita ganggu mereka tidak ganggu. Nah, dalam urusan dunia kayak yang disuruh Allah, la yadabullah Allah
seumur hidup dan tidak yang tidak memerangi kamu dalam agama, tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, antabahu waktu situ ilaihim. Kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka. Jadi urusan ini, kalau sudah urusan ibadah ya berlaku di bagi mereka juga nggak pengen kita sakit yang nampak yang bapak. Jadi ingat dunia pasti Buya Hamka yang memanfaatkan itu kan ada dunia apa lagi? Ya silakan. Itu kan mereka itu bukan merayakan hari kelahiran atau merayakan apa namanya tradisi yang dilakukan oleh orang non-muslim ya. Bahkan akhir dan Begini, ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah kan punya dua hari raya. Suku Aus hari raya Nauruz, suku Khazraj hari raya Megaladjah. Tapi apa kata Rasul? Qad abdalakumullahu bima khairan minhuma. Allah sudah gantikan hari raya kalian itu dengan dua hari raya yang lebih baik, Yaumul Adha wa Yaumul Fitri. Hari raya Adha dan hari raya Fitri. Kalau memang dibolehkan, Rasul nggak hapus masih cuma ditambah aja, tapi itu dihapus. Qad abdalakumullah bima khairan minhuma. Allah sudah gantikan dengan yang lebih baik. Hari raya kita ada Yaumul Adha, Yaumul Fitri. Nanti jangan ganggu juga orang non-muslim. Karena kayak ketika umat Islam berpuasa sampai ke Mesir, nah mereka kan banyak orang ahli iman, yang mana mereka lebih suka bernaung di kepemimpinan umat daripada ke diri mereka sendiri. Dan yang Islam juga begitu. Nah itu mereka di ahli ini dijamin hak sipil, termasuk keberagaman. Dibolehkan misalnya urusan tadi kan berlaku di hukum. Cuma pernah Umar melarang terlalu berlebihan. Jadi merayakan zakat misalnya masing-masing, jangan saling bukan melarang sesuatu. Sabda Nabi mengatakan bahwa kalau ada umat Islam yang ikut-ikutan terhadap tradisi mereka itu sudah termasuk golongan mereka katanya. Nah, sampai di mana ini termasuk golongan? Nah itu kalau hadisnya diturunan kasat bahaya kaum. Barang siapa menyerupai satu kaum termasuk golongan mereka dalam hal apa? Apa mereka pakai kemeja kita nggak boleh pakai kemeja? Mereka pakai dasi kita nggak boleh pakai dasi? Boleh. Urusan itu nanti terserah ya. Jadi dalam urusan dunia sepanjang tidak ada larangannya berarti boleh. Lalu apa yang dimaksud oleh Rasulullah? Para ulama katakan ibadah. Ibadah nggak boleh menyerupai ibadah mereka. Kalau yang itu kan jelas ya ibadah kan. Yang kedua dia bukan ibadah, tapi yang menjadi ciri khas mereka. Ya sekalipun kondisional. Ya dulu orang Yahudi nggak mau sholat pakai sepatu. Nabi anjurkan. Kali itu salah kebiasaan Yahudi. Yaitu sholat pakai sepatu. Masalah kalau pakai sepatu ditumpang makin. Nah itu sebenarnya kondisional. Terus ya kayak ini mesti ada istilah dalam kalau kita lihat hadisnya aku gitu ya ada karena itu diantara hikmahnya untuk menyalahi kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Apakah Ustaz dengan termasuknya mereka kepada golongan mereka itu artinya yang ikutan tradisi merayakan itu kan ada yang mengatakan itu kita sudah murtad, apa betul? ya hadisnya juga tidak ada kata-kata murtad bahwa ini dia termasuk golongan mereka waras kalau sudah nyangkut urusan ibadah harus kita jaga lakun dihukum pada dan bukan ada ingat apa dulu ada guru besar di Sulawesi memuji toleransi di Indonesia. Toleransi itu bagus. Dr. Kevin yang
kalau dia memuji toleransi yang ada di Indonesia, itu jelaskan. Ya betul, pernyataan di dokter juga ada benarnya. Kan saya bikin karakter apa di Indonesia toleransi berjalan dengan baik. Kenapa? Karena mayoritas umat Islam. Islam memang tidak mengajarkan untuk kepada soalnya mereka tidak bukan. Jadi kenapa di Indonesia itu toleransi yang berjalan dengan baik? Karena mayoritas umat Islam. Benar kan ya? Nah, lalu dia mengajak seperti dia melihat yang lain. Di negara di mana umat Islam minoritas, kayak begitu nasibnya di India itu dari zaman dulu kan. Di zaman dulu kan belum ada apa TV juga masih jarang. Jadi sekarang cepat jadi langsung informasi langsung sampai. Saya kami dulu kan diajar Dr. Ustaz Abdus Salam Angru itu punya malam. Dia cerita, dia lagi sholat itu tadi, tahun-tahun itu, 80 atau 10, 80. Mana nggak sampai ke kita? Jadi benar-benar ada di negara dengan masa minoritas biasa di Prancis. Jauh juga tetap berkembang, jadi tetap berkembang. Nah, memang masih kedua orang Prancis yang ajak masuk sini, dia yang kayak begitu. Dan dia itu mau belajar dengan itu. Nah, mana-mana dapat ke Bina tersebut dia ada dulu kerja sama wanita. Mentoknya di edisi Prancis sendiri. Jadi kalau dia mau belajar Islam di luar Prancis, luar negeri, gaji sebagai warga negara itu di stop. Jadi kan di sini dengan cuma yang Islam belum intoleran nanti Islam pada dan baru tidak sejauh-jauh di Arabia Utara. Dari dulu kan antara Protestan dan Katolik. Jadi toleransi sudah berjalan dengan baik, kita jaga, tapi ya tetap dalam urusan dunia, urusan ibadah, apapun hukum, pola harus baik jaga sampai di sini kita berdoa kalau mudah-mudahan ilmu kita nanti pada jalur raja atau ulama dulu menjadi ilmu musnah, ilmu yang dipakai, bukan ilmu ilmu yang dibawa-bawa. Kalau bahkan berat ya, pakai dibawa-bawa ya segala macam dibawa-bawa dipakai. Ilmu musnah dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari ayat dan hadis yang sudah kita kaji. Allah manfa'na ma'allamna wa'alimna ma yanfa'na wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.